Akhir-akhir ini banyak sekali pembicaraan mengenai koperasi merah putih yang notabene merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo agar perekonomian besar mulai dari pedesaan. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai koperasi merah putih. Saya juga beberapa hari ini mengikuti berita-berita mengenai koperasi merah putih yang akan diluncurkan pada hari koperasi tanggal 28 Oktober kalau nggak salah seperti itu. Tapi ketika saya menyaksikan ada pertanyaan-pertanyaan dari kepala desa di Jawa Timur waktu di berita itu, salah satunya adalah Pak Ono yang merupakan kepala desa Tanjung Waduk, Kecamatan Kabuh. Nah, beliau menanyakan apakah nanti ketika desa itu dibangunkan gudang, nantinya tidak menjadi gudang masalah bagi desa sendiri. Memang kalau saya lihat draftnya itu memang umum sekali, butuh draft yang menjelaskan secara khusus mengenai tugas dan fungsi koperasi merah putih agar tidak bersinggungan dengan koperasi yang sudah ada di desa-desa. Secara tidak langsung saya secara pribadi melihat bahwa ketika Pak Zulhas menjelaskan bahwa nantinya akan ada dana yang akan diberikan kepada koperasi merah putih itu sebesar 4-5 miliar. Dari uang sebesar itu, saya yakin bahwa sekitar 70-80% itu mindset orang-orang atau pengurusnya itu ketika membuka koperasi merah putih, yang pertama kali dilakukan adalah membuka koperasi yang bentuknya simpan pinjam. Nah, ini nantinya akan menjadi sistemik nanti ketika pinjamannya itu tidak berjalan dengan lancar. Karena juga ini bukan dana hibah, ini adalah dana yang diberikan oleh bank dan nantinya harus dikembalikan ke bank. Tapi gini, semua itu bisa sebenarnya diatasi, menurut saya bisa diatasi. Yang pertama adalah dengan menentukan pengurus-pengurus yang kompeten. Saya termasuk orang yang suka ketika usaha saya itu berjalan autopilot. Artinya usaha saya itu bisa berjalan meskipun saya nggak ikut di dalamnya, atau saya hanya mengawasi saja. Itu saya suka. Nah, permasalahannya yang di desa-desa apakah juga menempatkan orang-orang yang kompeten di dalamnya. Artinya gini, ketika kita tidak menempatkan orang yang kompeten di dalam situ, kita akan meluangkan banyak waktu dan banyak dana untuk membuat pelatihan atau melatih orang-orang yang menjadi pengurus. Itu yang pertama. Yang kedua nantinya pengurus-pengurus ini akan hanya mengikuti arahan-arahan dari orang-orang yang
orang-orang yang ada di atasnya. Contohnya dari mungkin saja dari kepala desanya, ketika menyuruh, oh ini harusnya gini, nanti pengurusnya juga ikut gitu. Itu yang menjadi permasalahan nantinya. Selain kompetensi tadi, sebenarnya kalau memang sudah terbentuk ya tidak apa-apa, ya tidak masalah. Yang harus dilakukan memang harus membuat banyak pelatihan, terus kemudian dilatih lagi pengurus-pengurusnya sampai pengurusnya itu mampu dan mau. Terus yang selanjutnya bisa juga ketika belum terbentuk pengurusnya, pengurus itu cara memilihnya itu tidak susah sebenarnya. Selain mampu dalam hal IT, seharusnya pengurus ini tahu potensi dari desa-desa tersebut. Paling tidak ketika memilih pengurus, silahkan ditanyakan, potensi di desa ini apa? Dan apa yang akan kamu lakukan dengan Koperasi Desa Merah Putih ini terhadap potensi yang ada di desa kita? Dan dari jawaban para pengurus itu kita akan tahu mana yang kompeten, mana yang kurang, mana yang harus ditambah. Dan nantinya kita bisa berkolaborasi. Itu mungkin yang saya rasakan. Ya mungkin tidak sama dari satu tempat sama tempat yang lain, tapi paling tidak ini adalah langkah awal dari Presiden Prabowo untuk memajukan negara Indonesia, yang pastinya jangan sampai koperasi ini menjadi ladang untuk mencari cuan saja, atau hanya jadi bancaan ibaratnya kalau di Jawa. Terima kasih dari saya.